Hari ini kita akan membahas tentang mangkul. Apakah itu ilmu mangkul itu? Dulu dalam Islam Jamaah kita memahami ilmu mangkul itu ilmu yang diperoleh dari guru-guru kita dan ilmu yang sah. Jadi ilmu apa yang perkataan gurunya ini tidak boleh dirubah, harus sesuai dengan mangkulnya. Apakah benar demikian? Maka kita bahas pengertian dari mangkul. Apa itu mangkul? Menurut ahli ilmu, mangkul adalah wal ilmu allati masdaruhun nas awi riwayah awi ta'limul mutasil bil isnad. Mangkul itu adalah sebuah ilmu yang sumbernya adalah nas. Nas itu teks Quran dan hadis atau riwayat atau sebuah pengajaran yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah. Maka dalam Islam zaman dulu kita pahami ilmu mangkul itu dengan kalimat mangkul, musnad, dan mutasil. Itu benar. Itu dalam memahami nas tekstual. Jadi lebih fokus ke tekstual dan riwayat. Itu mangkul itu seperti itu. Tekstual dan riwayat. Maka ada ilmu riwayah. Ada ilmu riwayat hadis. Rawinya seperti apa. Sebenarnya seperti itu. Jadi mangkul itu menyampaikan ilmu, mendapatkan ilmu secara tekstual. Dan ada sanadnya. Maka ilmu mangkul ini, cara memperolehnya ilmu ini ada 8 cara. Turuqu tahammulil ilmi, tata cara dalam memperoleh ilmu itu ada 8 cara. Yaitu yang pertama as-sama', yaitu guru membaca, murid mendengarkan langsung di hadapan guru. Ini yang pertama. Ini sangat kuat, terkuat, yang paling kuat ini. Ilmu yang diperoleh dengan cara talaki itu ada 2, yang 1 dan 2 ini. Al-qiraah, murid membaca di hadapan guru. Jadi benar-benar talaki, benar-benar bertemu dengan gurunya. Nomor 1 dan nomor 2 ini adalah ilmu yang paling tinggi, kedudukannya paling kuat. Karena memang benar-benar melihat langsung pemahaman dari gurunya. Yang ketiga yaitu al-ijazah. Al-ijazah itu guru memberikan izin kepada muridnya boleh meriwayatkan ilmu darinya. Boleh meriwayatkan ilmu darinya. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh gurunya boleh diriwayatkan. Ijazah atau ilmu-ilmu buku-buku gurunya itu boleh disampaikan. Yang keempat adalah al-munawalah. Munawalah itu adalah guru menyerahkan kitabnya kepada muridnya dan muridnya boleh meriwayatkannya. Yang kelima adalah al-mukatabah. Al-mukatabah adalah guru menulis atau mengirim surat atau hadis kepada muridnya. Jadi al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah ini adalah ilmu yang diperoleh dengan sistem seperti ini, tidak langsung secara talaki, tapi masih bisa diterima dan boleh. Itu boleh disebarkan. Yang keenam adalah al-i'lam. I'lam itu guru memberitahu hadis tertentu yang dia dapatkan dari guru-gurunya. Saya dapatkan hadis ini dari si fulan. Saya dapatkan kitab ini dari si fulan. Tapi guru tidak menyampaikan, tidak mengatakan sampaikanlah. Jadi hanya menceritakan guru itu dapat hadis ini, isinya seperti ini, saya dapatkan hadis ini dari si fulan. Itu namanya i'lam, guru memberitahu saja. Yang ketujuh yaitu al-wasiyah. Wasiyah itu adalah guru mewasiatkan kitab untuk muridnya sebelum meninggal. Nanti kalau saya meninggal, maka kitab ini boleh kalian sampaikan atau kalian sebarkan. Yang kedelapan adalah al-wijadah. Al-wijadah adalah seorang murid yang tidak menjumpai guru, hanya menjumpai catatannya atau tulisannya. Yang nomor 6, nomor 7, nomor 8 ini kalangan ulama itu masih boleh diamalkan. Ilmu yang diperoleh dengan cara i'lam, wasiyah, al-wijadah itu masih boleh diamalkan jika isinya itu sahih. Jika isinya itu sahih. Tapi tidak bisa diklaim saya dapat ilmu ini langsung dari guru. Saya mendengar ilmu ini dari guru, saya bacakan ilmu ini dari guru. Karena pada hakikatnya
al-i'lam, al-wasiyah, al-wijadah, itu guru tidak menyampaikan secara langsung, tapi ilmu boleh diamalkan. Nah, ini 8 cara memperoleh ilmu mangkul ketika kita membahas Quran dan hadis secara tekstual. Apakah cukup dengan tekstual saja? Tidak. Ternyata kita masih memerlukan ilmu makul. Apa itu makul? Makul huwal ilmu allati yudraku bil aqli wan nadhar la bi riwayati wan naqli. Makul adalah ilmu yang diperoleh atau yang dicapai dengan akal, dengan pemikiran atau penalaran, bukan dengan riwayat atau nukilan. Jadi membahasnya itu kalau makul itu lebih fokus kepada pemahaman. Kalau ini lebih fokus kepada tekstual dan rantai riwayatnya. Kalau makul itu lebih fokus cara menyampaikan hadisnya seperti ini, pemahamannya bagaimana difahamkan secara detail. Makanya ulama salah satunya contoh kitab-kitab usul fikih, kitab akidah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia menulis Ar-Risalah. Ini juga buah dari pemahaman, buah dari ilmu yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dibuatlah buku untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya, pemahaman-pemahamannya. Kemudian yang kedua masalah akidah wasatiyah yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu juga buah dari pemikirannya. Nah, dalam Islam Jamaah kita pahami bahwa ilmu atau kitab yang dihasilkan dari pemikiran, dari penalaran, itu dikatakan sebagaimana kitab karangan. Nah, ini salah, benar-benar salah betul ini, benar-benar salah. Tidak demikian. Bahkan dalam Islam sendiri kan, dalam Islam Jamaah ketika mereka menyampaikan sebuah hadis dan menjabarkan hadis itu, sebenarnya mereka memakai akalnya. Maka tidak hanya mangkul yang dipakai, tapi harus akli. Dan sanad keilmuan itu banyak sekali. Makanya tidak boleh diklaim yang punya sanad mangkul itu hanya Islam Jamaah saja. Meskipun sanadnya sudah hilang. Saya nggak tahu hilang di mana. Makanya Imam As-Suyuti mengatakan as-sanadu fil ilmi kasal-salatil muta'addidah. Man akhadha min wajhi sahih falahu nasbatu ilan nubuwah. Sanad ilmu itu seperti banyak rantai yang bersambung. Artinya cabangnya itu banyak sekali. Siapapun yang mengambil ilmu dari jalur yang sahih, dari jalur yang sahih, yang siqah, yang sahih, maka ia memiliki hubungan nasab keilmuan dengan kenabian, dengan Rasulullah. Ini menyampaikan bahwa sanad ilmu itu tidak tunggal, artinya sanad ilmu itu tidak tunggal tapi bercabang-cabang. Selama jalurnya sahih, siapapun yang menyampaikan selama jalurnya sahih, bersambung dan siqah, maka semua tetap sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh diklaim keilmuan mangkul yang sah itu dari saya tok, yang lain tidak ada, itu tidak boleh. Kemudian contoh salah memahami karena hanya mengatakan mangkul dari satu guru saja dan hanya menggunakan tekstual saja. Contoh kalimat man kharaja minat ta'ah faqad khala ribaqatal Islam min unuqih. Mangkulnya yang difahami oleh Islam Jamaah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada imamnya, berarti imamnya adalah imam golongan. Faqad khala ribaqatal Islam min unuqih, maka dia telah keluar dari Islam, mengeluarkan Islam dari lehernya, artinya murtad. Dikatakan murtad. Ini dari sisi ilmu itu mereka memahami salah, karena yang pertama mereka menganggap bahwa imamnya itu adalah Imamul A'zam. Dan yang kedua mereka menganggap bahwa orang yang keluar dari keimaman, keluar dari ketaatan, maka dia telah murtad, menganggap murtad dan menganggap imamnya itu adalah Imamul A'zam. Maka ini adalah kesalahan yang fatal. Padahal yang dimau oleh ulama kharaja minat ta'at adalah keluar dari Imamul A'zam, bukan imam golongan. Dan faqad khala ribaqatal Islam min unuqih itu maksudnya adalah
lepas baiatnya. Kalau lepas baiatnya berarti mata mitatan jahiliyah, bukan mati murtad. Makanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan untuk membantah orang yang mengklaim bahwa mangkul itu hanya dari jalurnya saja yang sah, dibantah oleh Imam Ibnu Taimiyah. Wa man ja'ala nafsahu mizanan lil haqqi dunal ummah faqad dhalla wa adall. Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang menjadikan dirinya atau kelompoknya sebagai tolak ukur dari sebuah kebenaran, yang benar hanya punyaku saja, maka sesungguhnya bukan melibatkan umat Islam seluruhnya. Artinya umat Islam kan ada ulama-ulamanya. Dia tidak menganggap umat Islam di luarnya. Dia hanya menjadikan benar dan tidaknya itu sesuai dengan kelompoknya. Maka kata Ibnu Taimiyah, faqad dhalla wa adall, orang seperti itu sebenarnya dia sesat dan menyesatkan. Berarti kalau kita memahami ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang yang mengklaim dirinya itu sebagai orang yang paling benar, ya kan, orang yang paling benar, sah dan tidaknya amalan seseorang tergantung dari kelompoknya. Benar dan tidaknya seseorang dari dia tergantung dari imamnya, maka sesungguhnya dia itu sesat dan menyesatkan. Itulah maka pentingnya kita mempelajari mangkul juga makul, tidak boleh dipisah-pisah. Orang yang hanya belajar tekstual saja, mangkul saja, secara teks saja, itu sebagaimana sebagaimana pembawa kitab, artinya riwayatnya banyak tapi tidak paham apa arti riwayat itu, apa arti hadisnya. Juga tidak boleh dengan makul saja, tidak mau mangkul, tidak mempunyai riwayat. Sebenarnya dia cerdas tapi tidak mempunyai riwayat, dengan akalnya saja. Tapi sebenarnya cerdas, maka dia sebagaimana orang yang tersesat dari kebenaran. Sudah tahu sebenarnya tapi tersesat. Maka keduanya harus kita kumpulkan. Ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ilmu bin naqli. Ilmu itu diperoleh karena ada nas-nasnya, Quran hadis. Ilmu itu diperoleh dari Quran hadis, dari mangkul. Wal fahmu bil aqli. Sedangkan kefahaman dalam memahami lebih dalam ilmu itu diperoleh dengan akal. Faman jama bainahuma faqad tamma lahu ilmu. Maka barang siapa yang bisa mengumpulkan keduanya, yaitu mangkul dan makul, maka sungguh dia telah sempurna mendapatkan ilmu yang sempurna. Jazakumullahu khairan.